Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun lan iku wenang bifadlihi kelawan kanugrahane Allah, wa adlihi lan adile Allah, apa tarkun ninggal likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang mungkin, kafi'lihi kaya agawe mungkin. Jadi nazuman ini menjelaskan tentang sifat jaiz Allah yang hanya satu, yaitu tarkul likulli mumkini kafi'li. Jadi Allah mempunyai wewenang penuh menciptakan sesuatu ataupun meninggalkannya, melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya, melaksanakan sesuatu ataupun meninggalkannya, itu wewenang penuh. Ayajibu tegese wajib ala mukallafin, ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf, apa ayat kita, apa ayat kita nyento ngeyakini sapa kullu mukallaf anallaha ing setuhune Allah ta'ala halim maha luhur sapa Allah, ya juzu iku wenang apa ayakhluqa ing nyento ndadekake sapa Allah al khaira ing kebagusan wa syarra lan kealanan. Jadi maksudnya tarkul likulli mumkinin kafilihi itu ayajibu ala kulli mukallafin ayat takida anallah ta'ala ya juzu ayakhluqa al khaira wa syarra ila akhirih. Jadi setiap orang mukallaf itu wajib meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai wewenang penuh menciptakan kebaikan ataupun keburukan. Maksud kullu mukallaf, mukallaf itu orang yang akil balik. Jadi akil itu yang berakal, akalnya sehat, tidak ada gangguan. Terus balik sesuai dengan kaidah ilmu fikih, itu balik itu tanda balik ada 3. Jadi kalau sudah memenuhi salah satu dari tanda 3 itu, otomatis anak tersebut dikatakan balik. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, itu datang bulan bagi perempuan ketika usia 9 tahun ke atas. Jadi batasan datang bulan itu umumnya dulu itu 9 tahun baru datang bulan. Kalau tidak memenuhi kedua syarat tersebut, mungkin yang ketiga itu sampurnanya umur 15 tahun. Jadi kalau misalkan mulai dari umur 9 sampai 15 belum datang bulan, otomatis ketika umur 15 tahun itu sudah balik. Nah, ketika mulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun kok tidak pernah mimpi basah, otomatis kalau sudah umur 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Nah, kalau sudah akil balik itu disebut orang mukallaf. Nah, mukallaf itu sudah mempunyai kewajiban menjalankan syariat agama Islam. Termasuk dalam ilmu tauhid itu harus mempunyai keyakinan bahwa Allah itu mempunyai sifat jaiz, yaitu tarkul likulli mumkinin kafilihi, dengan penjelasannya Allah itu mempunyai wewenang penuh menciptakan kebaikan ataupun keburukan. Wa yajuzu lan wenang apa ayakhluqa nyento ndadekake sapa Allah al islama ing Islam fi zaidin ing dalem Zaid.
wal kufra lan kafir fi amrin ing dalem amar, wal ilmu lan ngerti fi ahadima ing dalem salah sijine Zaid lan Amr, wal jahla lan bodoh fil akhari ing dalem kang liya. Nah, jadi Allah juga mempunyai wewenang penuh menjadikan Zaid Islam dan menjadikan Amr kafir. Allah juga mempunyai wewenang penuh menjadikan Zaid menjadi orang yang pandai dan Amr menjadi orang yang bodoh, atau sebaliknya, menjadikan Amr menjadi orang yang pandai, Zaid menjadi orang yang bodoh. Itu wewenang Allah. Wasabatsu lan utawi ganjar sapa Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah lil muti maring wong kang taat fadlun iku anugrah minhu saking Allah, wa iqabu lan utawi oleh nyiksa Allah lil asi maring wong kang maksiat adlun iku krana adile Allah, adlun iku krana adil minhu saking Allah, li'annahu krana sak temene Allah an-nafi'u iku zat kang awe manfaat, al-luhru tur zat kang awe mandorot. Jadi Allah memberikan pahala kepada orang yang taat itu hanya karena fadlum minhu. Jadi orang yang taat itu mendapatkan pahala itu hanya karena anugerah Allah atau fadlum minallah. Nah, adapun Allah menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat itu karena keadilan Allah. Jadi kalau orang mendapatkan pahala karena ibadahnya itu karena anugerah, berdasarkan anugerah Allah, bukan berdasarkan perbuatan hamba. Jadi memang sudah kewajiban, misalkan untuk menjalankan sholat 5 waktu itu kan sudah kewajiban. Kalaupun mendapatkan pahala itu adalah anugerah. Kalau tidak mendapatkan pahala, ya mestinya tidak apa-apa karena sudah kewajiban. Jadi hakikat hamba itu mestinya tidak ada tuntutan. Kewajiban ya dijalankan. Kenapa kok seperti itu? Karena li'annahu an-nafi'u al-dharu. Jadi karena Allah itu yang memberikan manfaat juga yang memberikan kemandaratan. Wa innama hadhihi ta'ata lan angin pestine sak temene ikhlas taat wal ma'asi lan maksiat alamatun iku dadi tetenger ala anallah ing atase sak temene Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah yusibu iku aweh ganjaran sapa Allah wa yu'aqibu lan awe siksa sapa Allah man ing wong ittasofa kang persifatan sapa man bihima kelawan karone yusib lan yu'aqib. Jadi antara taat dan maksiat itu menjadi sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
memberikan pahala dan memberikan siksa. Jadi kenapa ada yang taat, ada yang maksiat? Itu sudah menjadikan sebuah tanda atau menjadikan sebuah bukti bahwa ada yusib dan yu'aqib, ada pahala dan ada siksa. Nah, bagi orang yang mempunyai sifat taat, otomatis akan diberi pahala. Bagi orang yang maksiat, otomatis akan mendapatkan siksa dan mendapat yu'aqib. Yu'aqib itu mendapatkan akibat dari yang dilakukan. Faman mongko utawi sapane wong aroda iku ngersakake sapa Allah sa'adatahu ing bojone man wafaqa mongko nyocokake sapa Allah ing man li taatihi maring taat maring Allah. Waman lan utawi sapane wong aroda kang ngersakake sapa Allah syaqawatahu ing cilakae man khalaqa mongko ndadekake sapa Allah fihi ing dalem man al maksiata ing dalem netepi maksiat. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, berarti faman aroda sa'adatahu wa faqahu li ta'atihi. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang-orang yang bahagia, maka orang tersebut akan dijadikan menjadi orang yang taat. Jadi orang tersebut itu cocok ketika melakukan ketaatan. Jadi hatinya selalu condong melakukan ketaatan. Itu apabila Allah menghendaki orang tersebut menjadi orang yang bahagia. Jadi selalu melakukan ketaatan kepada Allah melalui ibadah-ibadah, zikir dan lain sebagainya. Jadi intinya orang yang sudah dikehendaki Allah menjadi orang yang bahagia, itu orang tersebut akan melakukan taat. Tapi sebaliknya, waman aroda syaqawatahu khalaqa fihi al-maksiyata. Jadi apabila orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang celaka, maka orang tersebut akan ditetapkan ke dalam kemaksiatan. Jadi selama hidupnya itu selalu melakukan maksiat, selalu melakukan dosa. Itu kalau orang tersebut dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang celaka. Fajami'ul umuri mengautai sekabehane pira-pira perkara min af'alil khairi bayane saking pira-pira penggawean bagus wasyari lan penggawean elek bi khalqillahi iklawan oleh dadekno Allah taala halimah luhur sapa Allah. Dadine semua perbuatan baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan jelek itu semua diciptakan Allah. Nah, walaupun semua diciptakan Allah, tapi jangan sekali-kali menisbatkan kejelekan kepada Allah. Itu etika dalam penghambaan. Jadi kalaupun menyandarkan kejelekan kepada Allah, itu memang hakikatnya kan Allah yang mencipta, tapi kita
harus mempunyai sopan santun, adab ataupun etika, bahwa semua kejelekan itu tidak bisa disandarkan atau tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena kita sudah diberi akal untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi pertimbangan akal kita itu yang akan menjadi tuntutan, yang akan menjadi pertanyaan. Lianna Allah Ta'ala, krana setuhune Allah Ta'ala, khalaqa iku ndadekake sapa Allah al abda ing kawula wa malan ing barang amala kang lakoni sapa al abdu hu ing ma. Kenapa kok demikian? Dadi fajamiul umuri min af'alil khairi wa syarri li khalqillah, itu karena sesungguhnya Allah itu menciptakan hamba itu beserta apa yang ia lakukan. Artinya hamba itu diciptakan oleh Allah, dan apapun yang dilakukan hamba itu juga diciptakan oleh Allah. Itu hakikatnya. Makanya pujian itu semuanya kan harus kembali kepada Allah. Misalkan ada orang yang menciptakan mobil, itu kan bukan orangnya yang hebat, memang tadi amalahu tadi yang menciptakan juga Allah. Qala dawu ta'ala sapa Allah ta'ala rupane dawu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu ta Allah khalaqa iku ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh wa malan ing barang ta'maluna kang agawe sira kabeh. Jadi Allah itu yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, apapun yang dilakukan oleh siapapun, itu semua diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu menciptakan semua makhluk dan juga apa yang mereka perbuat. Makanya hakikatnya harus kembali kepada Allah. Kalaupun kita mengetahui ada orang yang pandai bisa menciptakan mobil, itu akan hakikatnya tadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bukan orang itu yang hebat, memang orang itu dikehendaki oleh Allah bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan sepeda motor dan sebagainya. Fahuwa mongko utai Allah alladzi kudzat yasturu kang metu anhu saking alladzi an-naf'u apa manfaat wong dorulan kemandorotan. Jadi Allah itu zat yang keluar darinya manfaat ataupun mandor. Fala khairun mongko ora ana kebagusan iku maujud, wala syarrun lan ora ana kealanan iku maujud, wala naf'un lan ora ana manfaat iku maujud, wala dhurun lan ora ana mandorot iku maujud, illa wa mangsubun ilaihi. Illa wa huwa angin utai Allah mangsubun iku zat kang den nisbatake apa khair syar nafa dor ilaihi maring Allah
subhanahu maha suci sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jadi maksudnya begini, jadi fala khairun wala syarrun wala naf'un wala dhurrun illa wa mangsubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun kejelekan, tidak ada satupun manfaat, dan tidak ada satupun kemandaratan kecuali hal tersebut dinisbatkan atau dikaitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun itu jelas berasal dari Allah. Jadi apapun masuk kebaikan, kejelekan, manfaat ataupun mandarat itu mansubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi semua dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan. Fahina idin mongko semangsane iki yang bagi sayukjo lil abdi kedue kawula apa ayakuna nyento ono iktimadu apa tetanggenane abdun alaihi ing atase Allah taala halim maha sapa Allah wahdahu hale suwijine Allah. Falayalcu mongko aja arep-arep sapa alabdu walayah syalan aja wedi sapa alabdu ahadan ing wong suci wairuhu kang saliyane Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Jadi oleh karena itu seyogjannya seorang hamba itu menggantungkan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah. Tidak boleh berharap kepada orang lain selain Allah. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Karena apa? Karena sudah mengerti bahwa fala khairun wala syarrun wala naf'un wala dhurrun illa wa mangsubun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kebaikan, tidak ada kejelekan, tidak ada manfaat, tidak ada mandarat kecuali dinisbatkan kepada Allah atau dikaitkan kepada Allah. Jadi semuanya Allah yang menentukan. Kalau sudah paham hal itu, maka seorang hamba itu seyogjannya hanya bergantung kepada Allah. Tidak bergantung pada yang lain, tidak boleh mengharapkan kepada yang lain, tidak boleh takut kepada yang lain. Wahakalan cerita an Sayyidina Musa saking Sayyidina Musa alaihi iku muga tetep ing atase Sayyidina Musa wa ala nabiyina lan ing atase nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati apa luwe utama-utamane rahmat ta'zime Allah wassalami lan rupa-rupane Allah. Jadi ada sebuah cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Annahu apa setuhune Nabi Musa alaihi salam syaka iku matul sapa Nabi Musa alaihi salam alam masinihi ing banget lorone untune utawa wajane Nabi Musa. Alam masinihi ing banget lorone wajane Nabi Musa. Ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi cerita ini menceritakan tentang Nabi Musa itu sambat atau mengeluh kepada Allah karena sakit gigi. Sakit giginya itu sakitnya minta ampun.
Padahal Nabi Musa itu orang yang kuat. Kalau kena sakit gigi, sakitnya sehingga sambat atau mengeluh kepada Allah, sambat nangan Gusti Allah, mengadu sambat karena sakit gigi. Faqala mongko dawuh sapa Allah, khud ngalapo sira Musa al hashisyatal fulaniyata ing suket. Dadi hashisyatal fulaniyah itu nang artine ganja. Al hashisyatal fulaniyah wandok lan deleo sira ha ing hashisyatal fulaniyah ala sinika ing atase untuk sira. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, ambillah salah satu rumput, atau kalau artinya itu ambillah ganja, tapi tidak untuk dimakan ini. Wanto ala sini. Jadi rumput tersebut itu taruh di gigi kamu. Jadi kita kayak untune kon nyokot. Fasakana mongko meneng al wajau apa loro fil hali ing dalem sanalika. Jadi ketika Nabi Musa sambat atau mengeluh sakit gigi kepada Allah, itu Allah memberikan firman bahwa khulil hashisyatal fulaniyata wantu ala sinika. Jadi Nabi Musa itu disuruh mengambil rumput, ambil rumput ini terus taruh di gigi kamu. Nah, setelah Nabi Musa mengambil rumput terus ditaruh di giginya, fasakana al waja'u filha, seketika itu sakit tersebut hilang. Jadi langsung otomatis sakitnya hilang. Summa ba'da muddatin mongko nuli ing dalem sause sijine mangsa ada bali zalikal wajau apa mengkono loro. Jadi setelah sembuh, suatu hari atau suatu saat, mungkin ini summa ba'da muddatin itu tidak harus satu hari, tidak. Jadi ceritanya itu singkat cerita sakit itu kembalilah lagi. Jadi summa ba'da muddatin itu kalau diartikan ya singkat cerita. Terus berarti setelah sembuh satu hari lagi sakit lagi, tidak. Itu mungkin bertahun-tahun baru sakit lagi. Tapi singkat ceritanya seperti itu. Dan summa ba'da muddatin mongko ing dalam sause sijine mangsa ada bali zalikal wajau apa mengkono loro. Jadi suatu saat itu sakit gigi itu kembali lagi. Jadi Nabi Musa untuk kumat loro maneh, untuk giginya kumat sakit lagi. Fa akhadha mongko ngalap sapa Nabi Musa. Fa akhadha mongko ngalap sapa Sayyidina Musa tilkal hasyisyata ing mengkono-mengkono suket. Wa wando'a lan dele sapa Sayyidina Musa ha ing al hasyisyah ala sinihi ing atase wajane Nabi Musa. Fazada mongko dadi tambah al wajau apa loro. Ad-afan kelawan ad-afama kelawan tiklane perkara kana kang ana apa wajah. Nah, jadi ketika Nabi Musa sakit gigi lagi, itu otomatis Nabi Musa kan jelas cerdas, jelas masih ingat, biarpun sudah
puluhan tahun kan sudah tahu, oh obatnya sakit gigi ini. Jadi langsung Nabi Musa itu langsung ketika sakit gigi lagi, Nabi Musa itu langsung mengambil rumput yang dulu pernah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil rumput tersebut. Nah, setelah mengambil rumput tersebut, itu rumput tersebut ditaruh di giginya. Tapi apa yang terjadi? Sakitnya malah menjadi-jadi, malah semakin parah. Maka jadi sakitnya itu malah semakin parah, lebih parah daripada sakit gigi yang sebelumnya. Padahal sudah dikasih rumput tersebut. Akhirnya gimana? Fastaghosa, mongko nyuwun tulung sapa Nabi Musa ila Allah taala maring Allah taala. Jadi otomatis akhirnya Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah. Faqala mongko matur sapa Nabi Musa, ilahi tu pangeran ingsun, alastu ana ta ora ana sapa ingsun, alasta ora ana ta ora ana panjenengan, amarta iku perintah panjenengan ni ing ingsun bihadza kelawan iki, akhadhatil kal hasisya wa dalal talan nuduhake panjenengan ni ing ingsun alaihi ing atase akhadha. Jadi ketika Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah, itu yang dikatakan oleh Nabi Musa itu, ilahi alasta amartani bihadza wa dalaltani alaihi. Duh Gusti, bukankah ini sudah menjadi perintah kamu kepadaku? Bukankah ini sudah engkau tunjukkan kepadaku? Faqala mongko dawuh ta'ala sapa Allah taala, ya Musa hu Musa, ana utawi ingsun asyafi iku zat kang marasake, wa ana lan utawi ingsun al muafi iku zat kang nyihatake, wa ana lan utawi ingsun al dhuru iku zat kang awe mandorot, wa ana lan utawi ingsun an nafi'u iku zat kang awe manfaat. Qasattan nejo sira ni ing ingsun fil marrati ing dalem ambalan al ula kang awitan, fa azalat mongko ilang marndotuka apa lara sira, wal ana lan ing dalem saiki qasattan nejo sapa sira al hasyisyata ing suket, wa ma qasattan lan ora nejo sapa sira ni ing ingsun. Jadi setelah Nabi Musa itu suambat seperti itu, Gusti, ini kan sudah kamu perintahkan dulu Gusti, jenengan juga yang memberi tahu Gusti, tapi kenapa kok sakitnya tambah semakin parah setelah tak kasih ini? Akhirnya jawaban Allah bagaimana? Wahai Musa, saya itu yang memberikan kesembuhan, saya juga yang memberikan kesehatan, saya yang memberikan kemandorotan, saya juga yang memberikan kemanfaatan. Dulu waktu kali pertama kamu sakit, itu kamu meminta pertolongan kepadaku. Kamu mempunyai tujuan kepadaku supaya menghilangkan sakitkah kamu. Tapi sekarang kamu itu langsung tertuju pada rumput tersebut, tidak tertuju kepadaku. Nah, itu. Jadi apapun itu, Allah itu asyafi, al-mu'afi, al-dhuru, an-nafi'u. Jadi itu sebuah pelajaran bahwa
Nabi Musa dikala sakit gigi yang kedua itu kan langsung mengambil rumput, menaruhnya ke dalam giginya, persis seperti sakit gigi yang pertama yang diperintahkan oleh Allah seperti itu. Tapi kesalahannya itu sakit gigi kali kedua ini itu Nabi Musa langsung mengambil rumput, langsung menaruhnya ke gigi, tidak tidak mempunyai tujuan meminta pertolongan kepada Allah, sehingga apa yang terjadi? Sakitnya semakin parah, lebih parah dari sebelumnya. Maka dari itu, apapun sakit kita, itu yang bisa menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan obatnya. Itu hanya syarat. Jadi syarat apapun, asal itu barang yang halal. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada barang yang halal yang bisa menyembuhkan? Bagaimana kalau hanya barang yang haram? Nah, kalau itu sebuah kemudorotan. Nah, ukuran mandorot itu apabila ditinggalkan itu akan menghilangkannya nyawa, itu mandorot. Kalau tidak seperti itu berarti belum mandorot. Jadi kalau misalkan contoh mandorot itu contoh darurat itu misalkan di hutan tidak ada makanan apapun kecuali ular. Nah, itu ular boleh dimakan, tapi hanya sekedarnya. Kalau sudah terisi kenyang, sudah terasa kenyang, ya sudah, nggak boleh dilanjutkan lagi. Itu kalau darurat tidak ada makan lain. Nah, kalau tidak makan mati, itu darurat. Kalau tidak makan mati. Kembali lagi ke cerita Nabi Musa tadi. Jadi kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa tujuan minta kesembuhan itu hanya kepada Allah. Dokter ataupun siapapun itu perantaraan dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Aha usutok apa pembahasan wajah izun bifali wali tarkulikul mungkinin kafili. Tadi aha usutok apa kauluhu Imam Nawawi. Walamma faroho lan ari kalane rampung analimu sapa Kyai Nalim mimma saking perkara ya ta'alaku kang kegantungan apa ma bimaulana kelawan pangeran kita syara'a mongko tumandang sapa Nadim fima ing dalam perkara ya ta'alaku kang kegantungan birusulihi kelawan utusane Allah. Faqala mongko matur sapa Nalim arsala anbiya wa fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Jadi setelah menjelaskan tentang Allah beserta sifat-sifatnya, yang Nalim itu kemudian menjelaskan tentang utusan Allah, dimulai dengan aluman arsala anbiya dari fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Nah, semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi ilmu oleh Allah, diberi tambahan ilmu, semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai hidayah oleh Allah. Dan semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak turun kita
jadikan Allah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.